Oke, selamat pagi ya. Ini orderan semalam sebenarnya. Jadi dikirim hari ini pagi. Ini adalah Cri XHP ya, second generation tipe H11 di order untuk Toyota Camry ya. Untuk Toyota Camry yang menggunakan proyektor ya. Jadi proyektornya itu akan seperti ini. Pasti seperti ini karena ini adalah punya Camry ya. Eh, Toyota Camry. Jangan lupa saya sudah jabarkan di review sebelumnya adalah ini sangat-sangat plug and play ya. Putar, kunci ya, kunci. Jangan lupa Anda harus lihat di belakang ini tegak lurus ya. Vertikal, chipnya mengarah ke jam 9 dan jam 3 ya. Anda untuk mencari fokus bisa agak ditarik mundur atau ditarik maju, didorong maju. Yang default adalah mentok, Anda bisa tarik mundur sedikit ya. Seperti itu, atau Anda bisa putar. Tapi yang pasti yang menurut saya bagus itu adalah jam 9 dan jam 3. Jadi vertikal. Vertikal ya. Pemasangan di Camry mungkin agak sulit. Bukan agak sulit, tapi karena dia mentok ya. Karena dia agak mentok ya. Jadi memasangnya harus hati-hati. Jadi ini bohlam bisa dicopot ya. Tuh. Konektornya sudah nyangkut di sini. Kita bisa nyopot bohlamnya. Jadi kalau pas masang itu karena Camry sempit ruang mesinnya, hati-hati pas masang. Kenapa? Karena ini kan nonjol ya LED-nya. Jadi jangan sampai kena ke bodi bagian tajam jadi robek gitu ya LED-nya, hati-hati. Jadi harus perhatian khusus. Perlakukanlah LED pemasangannya dengan sangat hati-hati. Perlakukanlah seperti adik Anda sendiri ya. Perlakukanlah seperti dede Anda sendiri. Jadi harus hati-hati, harus jangan kasar-kasar, jangan sampai jatuh. Perhatikan sedang memasang satu LED yang satunya lagi perhatikan, jangan taruh sembarangan di ruang mesin, jatuh segala macem. Memang tidak rusak, jatuh, tapi namanya barang jatuh pasti fisik berubah ya. Nanti geser LED-nya, nanti kipasnya jadi bergetar segala macam. Jadi kenapa saya berbicara ini, karena perlu perlakuan khusus ya, hati-hati. Namanya bohlam kalau jatuh itu pecah. Memang LED bahannya besi semua, jatuh tidak pecah, tapi dia ada komponen kipas, ada komponen lain ya. Takutnya kipasnya jadi asnya oblak, jadi nanti bergetar segala macam. Jadi perlakukanlah dengan sangat baik seperti dede Anda sendiri ya. Jangan sampai chipnya robek ya, pas masukin susah, lubangnya sempit ya, dipaksa kena chipnya segala macem ya. Jadi perlakukanlah dengan lemah lembut ya, seperti itu saja. Untuk yang sudah beli dengan saya, kan ini barang-barang dikirim ke seluruh Indonesia, yang di luar kota, di Semarang, di Jawa, di mana, di Cirebon, yang di Kalimantan, yang di Papua, yang di Aceh, yang di seluruh Indonesia. Intinya saya berharap Anda bisa pasang sendiri ya. Anda bisa pasang sendiri dengan bantuan kita pandu. Jadi kita tutorkan ya, kita pandu. Jadi kita briefingkan bagaimana cara masangnya yang baik dan benar. Anda setelah beli mau pasang, kontak dulu WhatsApp 0898, Pak saya mau pasang, mohon untuk dipandu gitu ya. Lebih baik seperti itu. Kenapa? Jangan jalan sendiri. Jangan merasa ya, memang sih saya nggak bilang gimana, kadang-kadang orang udah paham cara pasang bohlam ya, oke, tapi nggak ada salahnya ya kita diskusi, dipandu, ditutorkan. Kenapa? Karena saya menemukan begini, jadi setidaknya Anda harus paham. Kalau Anda nggak paham, bawa ke bengkel, setidaknya Anda tidak dibohongi pas masang di bengkel gitu ya. Jadi saya menemukan kasus seperti ini ya. Bohlamnya adalah H7 Cri. Contoh aja ya, ini ada soketnya H7, dipasangnya harusnya begini ya, dipasangnya dudukannya harus begini. Ternyata dia dipasangnya dibalik.
Efeknya apa? Orangnya komplain, Pak, kok LED-nya nggak keluar apa-apa, terang doang, nyala doang, gitu ya. Karena ini dibalik sama dia. Saya nggak tahu bagaimana dia caranya bisa punya ilmu untuk dibalik gitu ya. Aslinya adalah begini, karena bohlam yang kita kirimkan semua pasti devalutnya begini. Ya, saya menemukan kasus bahwa dia dibalik, apa karena ini dia dilepas, dia nggak paham, dia udah pasang, ternyata pasangnya dibalik begini ya. Jadi makanya jangan sampai hal-hal sepele, hal-hal kecil seperti itu terjadi di customer saya. Ya. Jadi kenapa saya review, kenapa saya videokan? Mungkin buat Anda bosen, yang sudah paham, sudah pintar bosen, tapi kan masih banyak orang 260 juta jiwa ya, orang Indonesia. Ada yang belum paham, ada yang nggak ngerti, ada yang nggak ini, makanya kenapa video saya bertujuan untuk itu gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Satu, permasalahannya adalah terbalik karena si pemasangnya nggak paham. Kedua, bisa juga bukan karena beli dengan dia juga merasa jualan ya. Dia akan memasangkannya yang tidak benar. Jadi supaya dibilang, wah Pak ini LED-nya jelek, beli aja dengan saya, ini itu. Itu bisa modus gitu ya. Karena zaman sekarang ekonomi sulit bro. Mereka dapat ongkos pasang mungkin nggak menutupi omsetnya dia, jadi dia menggunakan segala cara seperti itu ya. Daripada Anda sebagai customer saya, Anda dibohongi, Anda di macem-macemin, saya menghimbau Anda lebih baik pasang sendiri. Kenapa? Karena pasang beginian PNP bro ya. Yang penting adalah Anda misalnya kalau mau masang di fog lamp, Anda harus punya toolnya apa ya, obeng, setidaknya obeng atau tang lah ya. Tapi kalau masang di headlamp ya Anda sebenarnya nggak perlu tool, yang penting Anda bisa bisa buka kap mesin. Tapi ada loh orang lelaki nggak bisa buka kap mesin, ada ya. Ada lelaki yang nggak bisa ganti ban juga ada. Tapi nggak ada salahnya Anda belajar gitu ya. Kadang-kadang memang ada cowok yang nggak mau juga tangannya kotor, ada juga. Tapi nggak ada salahnya belajar. Mumpung ada yang mau tutorkan gratis gitu ya, mumpung ada yang membriefingkan, mumpung ada seseorang yang bisa mengajari Anda, karena know-how itu mahal bro. Anda mau belajar bikin kue, Anda les kue, itu mahal ya. Anda memang bisa belajar dari YouTube, nah makanya tapi nggak semua 100% bisa berhasil dengan resep misalnya bikin kue dari YouTube. Nah makanya perlu ada satu orang yang bisa ditanya. Jika ada permasalahan, Anda kan bisa tanya gratis. Yang penting Anda sudah beli produk kita akan bantu 100% sampai Anda bisa pasang dengan benar gitu ya. Jadi saya menemukan masalah seperti itu. Satu, karena mungkin ketidakpahaman, jadi harusnya begini, dipasangnya begini. Ya. Kedua, ada unsur sengaja. Sengaja kenapa? Karena namanya toko, saya nggak membilang siapa nama tokonya ya, jadi jangan ada yang istilah tersinggung. Saya cuman menghimbau. Jadi masang di bengkel, ya di bengkel itu mungkin nggak ngerti, atau ada unsur kesengajaan karena mereka juga jual LED-nya. Wah jelek Pak hasilnya, mendingan beli dengan saya. Seperti itu. Ada yang bilang seperti itu, karena jujur terus terang musuh itu banyak ya. Karena kenapa? Ekonomi itu sulit ya, saling bersaing, saling sikut. Anda mau beli dengan saya boleh, nggak beli dengan saya juga nggak masalah, karena saya juga hobi. Barang mau laku ya jalankan, tidak laku ya kita stop ya, segala macam seperti itu. Karena saya basicnya hobi. Saya tidak punya ruko, jadi saya juga tidak punya tanggungan untuk bayar kontrakan atau bayar listrik segala macam, tidak ada gitu ya. Jadi beda dengan orang yang memang mengejar dagangan di sini. Pokoknya barang yang jelek kita harus bilang bagus. Saya ngomong to the point, apa yang menjadi keunggulan, apa yang menjadi kelemahan ya kita apa adanya. Anda tinggal nonton di video saya. Kalau nggak salah per hari ini video saya sudah 800 lebih ya. Anda bisa nonton dari awal sampai akhir semua mengenai lampu ya, mengenai lampu. Dulu kita ngomongin HID, kita ngomongin proyektor, sekarang LED sudah mulai berkembang, kita main di LED, jadi banyak bahas di LED gitu ya. Jadi jangan sampai Anda salah ya
pemasangan, saya sih lebih suka kalau Anda beli dengan saya, Anda pasang sendiri. Kita akan tutorkan bagaimana cara pasang yang baik, pasang yang benar. Yang penting Anda kasih saya datanya. Apa kasih datanya? Foto atau video, itu ya penting. Anda silakan WhatsApp ke saya, selesai. Itu ya. Jadi jangan sampai Anda salah pasangnya, karena saya tidak mau menyesatkan customer saya, karena barang yang kita jual sebenarnya satu sudah tested, sudah dites, maksudnya sudah dites, sudah di review, dicek, sudah dikalibrasi, istilah kasarnya. Masih banyak saja orang-orang di luar mungkin beranggapan bahwa wah kita bohong, dikalibrasi, apa bukti sinarnya jelek atau tidak. Nah, oke, ini untuk Camry ya. Ini kebetulan aja ada proyektor Camry di sini ya, kita akan tesin aja hasilnya ya. Makanya ikuti aturan saya gitu ya. Aturannya adalah seperti saya ngomong, dia harus vertikal ya. LED ini keunggulannya banyak, bisa diputar ya, 360 derajat, bisa diagak mundurkan, bisa diagak majukan. Kurang apa ini LED sebenarnya gitu ya. Masih saja banyak yang menilai negatif tentang LED ini ya, terserah, karena namanya persaingan bisnis seperti itu ya. Jadi kalau mau bersaing dengan kita, harusnya bersainglah dengan ilmunya gitu ya, bukannya black campaign gitu ya, menjelek-jelekan atau enggak. Yang penting kalau Anda punya produk bagus misalnya, kenapa enggak kita share saja? Anda tinggal kontak saya, tinggal suruh jual gitu ya produknya. Kita berbagi profit kok, nggak masalah gitu ya. Jadi tidak usah menjelek-jelekan, tidak usah saling gimana gitu ya. Karena saya juga kan nggak pernah mau menjelekkan orang. Kayak saya, mungkin banyak orang yang merasa tersinggung kali ya, karena kalau kita ngomong to the point gitu ya. Kalau saya bilang jelek ya jelek. Nah, ini outputnya seperti ini ya. Jadi ini gambar patternnya seperti ini. Jadi kalau udah begini sudah perfect gitu ya. Anda bisa tarik maju, tarik mundur. Yang penting adalah kan ini tengahnya yang terang nih. Nih, pusat ininya nih. Ya. Jadi seperti itu saja saya menemukan masalah ya. Jadi lebih baik pasang sendiri, saya tutorkan free ya, daripada masang ke bengkel. Satu, takutnya bengkel yang nggak ngerti. Kedua, karena dia juga menjual, dia juga mau barang dia keluar, ya sudah, jadi barang kita dibully lah istilahnya ya. Mau dibully, dibilang jelek, dibilang ini nggak fokus. Ya nggak fokus itu karena pemasangannya salah gitu ya. Kenapa salah? Ya satu, unsur sengaja. Kedua ya unsur karena mereka nggak paham juga gitu ya. Nggak mungkin nggak paham kan mereka juga jualan LED gitu ya. Makanya saya lebih prefer Anda barang sampai Anda pasang, mending sendiri saja gitu ya. Kalau saya menjabarkan kelebihan LED ini ya, satu, driverless, udah paling enak driverless, 30 watt realnya, turun sampai 27-28 watt, 3 watt saja. Dia sudah double Cooper PCB. Kurang apa? Memang kurang terang ya, memang speknya seperti itu gitu ya. 30 watt 2300-an luxnya, maksimal 2500 ya luxnya. Banyak orang yang menulis wattnya besar-besar ya, itu kan bukan watt real gitu ya. Kalau kita kan berbicara wattnya adalah real ya. Seperti biasa kita akan ukur berapa luxnya ya, tuh ya, 2000 berapa tuh, 2200 2300 ya. Kelihatan nggak? Saya sih nggak kelihatan, ya silau banget ya. 2200 2300 ya. Sebenarnya kalau mau nyeting begini kita harus kalibrasi dulu ya, harus kalibrasi dulu. Jadi kalau halogen 1000, dia kalau ini 2200 berarti 2,2 kalinya lebih terang ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau pasang, langsung pasang, hati-hati, pelan-pelan ya. Perlakukanlah bohlam seperti adik Anda sendiri ya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai
Jatuh takutnya kipasnya kalau saya sih. Kalau barangnya sih nggak masalah, rigid. Kipasnya kenapa? Asnya takut bengkok. AC bengkok bergetar. Bergetar itu vibrasi, nanti di mobil Anda di dalam kedengeran suara gitu ya. Kalau suara kipas yang kencang ini tidak akan terasa di dalam kabin. Kenapa? Anda punya mobil ada kipas AC, kipas radiator, itu putarannya lebih kencang suaranya, tapi tidak masuk ke kabin kan? Karena kenapa? Dia di balance, jadi bukan karena vibrasi ya. Ini kipasnya kencang tapi tidak menimbulkan getaran karena tidak ada vibrasi, karena sudah di balance ya. Seperti itu bedanya ya. Ini orderan melalui Tokopedia kemarin malam ya untuk Toyota Camry. Silakan jika Anda punya pertanyaan, WhatsApp 0898 269 3838. Tolong kalau buat yang mau pasang, lihat review saya gitu ya, karena barang yang saya kirim pasti saya review, makanya Anda lebih beli LED ini bukan beli putus istilahnya ya. Jadi istilahnya setelah beli ada after salesnya juga, harus bisa dipasang gitu ya. Anda beli ini kan bukan buat dipajang tapi buat dipakai. Nah, dipakai itu kan harus dipasang. Dipasang itu harus masangnya yang benar. Itu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, ini orderan melalui Bukalapak ya. Saya prefer order melalui Bukalapak karena apa? Karena saya cepat, karena saya sendiri yang megang Bukalapak ya. Langsung kita review sebelum dikirim. Ini adalah P73CF Mark II H11, H8, H9, H16 buat fog lamp ya. Ini diorder kalau nggak salah buat Innova. Apa keunggulan Mark II dibandingin Mic Flash ya? Dia nggak ada kedip-kedipnya dan dia chipnya di center untuk tipe white-nya. Ya, untuk tipe white-nya adalah center ya. Tipe white-nya center itu dalam arti chipnya di tengah ya. Ini kan ada chip, dia tidak taruh di tengah tapi agak geser, jadi dia utamakan white-nya dulu, kuningnya adalah tambahan ya. Jadi dia lebih mengutamakan putih fokus, kalau hujan ya nyalakan kuningnya. Jadi gitu ya versi Mark II artinya. Ya, ini ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru. Kita mau kirim melalui Grab ya. Hari ini juga orderan masuk, kita akan kirim hari ini juga ya. Kuning, putih kuning, putih ya. Jadi ini bohlam 3 warna tanpa ada versi kedip-kedip. Kalau versi Mic Flash ada namanya juga Mic Flash, kedip-kedip ya. Kalau ini adalah versi kuning, putih ya. Keunggulannya dia lebih fokus, full adjustable juga. Di sini ada kunci L-nya ya. Kunci L-nya di mana? Dikasih tidak? Ya, kunci L-nya ada. Jadi ini nanti misalnya kalau contohnya seperti Honda Jazz lama ya, fog lamp kiri dengan fog lamp kanan itu posisi dudukan bohlamnya aneh. Dia bisa forward, bisa reverse. Bisa forward, bisa reverse. Jadi yang sebelah kiri begini, yang sebelah kanan ininya di sini. Jadi kalau posisi begini dia akan nanti chipnya posisi LED-nya tidak bisa tegak lurus, nanti posisinya miring. Nah, kalau versi ini enak, ini bisa di-adjust ya, dikendorin, diputar. Tapi kalau untuk Toyota udah langsung tinggal pasang aja ini. Saya udah settingin, saya udah kalibrasi. Udah tinggal pasang aja, Bro ya. Udah tinggal pasang saja. Kunci L-nya dikasih ya. Ada garansi 1 tahun dan tipe ini adalah waterproof. Drivernya sudah versi pakai box aluminium ya, bukan yang versi plastik. Putih, kuning, putih kuning ya. 24-25 watt tuh ya, wattnya lebih gede dibandingkan Automatic DC. Jadi ini sama seperti Automatic DC atau Automatic TC, cuma kan harga mereka murah ya, 780 680. Ini versi atasnya lebih tinggi dari Automatic, lebih terang, goldnya juga lebih bening ya, warna kuningnya 3000 Kelvin lebih bening, lebih terang juga, hasilnya lebih fokus juga ya, karena dia pakai chip dempet, terus putihnya di center, kuningnya nebeng. Kalau yang Mic Flash dua-duanya setengah-setengah dapat, jadi fokusnya kalah bagus. Jadi versi ini fokusnya lebih bagus gitu ya.
Harganya adalah 1.180.000, garansi 1 tahun ya. P73CF Mark II 24 lah, 23-24 watt ya realnya. Realnya 23 watt sekitar 2100 lux ya. Oke, terima kasih. Silakan yang mau order silakan WhatsApp 0898 269 3838 atau Anda bisa datang langsung ke workshop saya Jalan Berselatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Terima kasih. Selamat sore. Ini orderan hari ini ya, digabung nanti dengan video sebelumnya. Jadi ini untuk Innova ya. Saya mau masang sore ini di Innova lama, Innova 2000 Grand lah pokoknya ya. Jadi sebelum yang Reborn, saya mau masang ini. Janjinya malam, kenapa? Karena sebenarnya dia sudah pasang lampu LED ya, seperti itulah kacau ya. Sinarnya nggak jelas kemana, terus disetel-setel lagi katanya ya. Jadi arah sorotannya ya nggak jelas kemana. Jadi saya menawarkan satu buah LED Cree ini kita pasangkan, tapi karena sudah disetel-setel ya kita harus ngelihat ya, jadi makanya malam ya. Jadi kita istilahnya langsung praktek, lihat outputnya malam hari bagaimana ya, seperti itu. Jangan lupa nanti pasang ininya dulu ya, saya review. Jadi kalau buat Anda yang beli di luar pasang sendiri untuk Innova, jangan lupa pasang dulu ininya, pasang klipnya ya, baru pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Jangan lupa payung menghadap ke atas 11-12. Pastinya nanti silakan WhatsApp saya. Untuk Innova sebelah kanan depan mentok ke rumah filter, jangan lupa rumah filter itu harus dibuka dulu, digeser ya. Kalau yang sebelah satunya lagi mentok terhadap aki, jadi harus digeser dulu baru dipasang. Hati-hati ya, karena ini kan nonjol chipnya ya. Jadi kalau sempit jangan main asal dikobok-kobok begitu, mentok sana mentok sini, kena chipnya bisa gores, terkelupas segala macam, rusak ya. Jadi hindarilah benturan, jatuh segala macam ya. Ini sih saya sudah kalibrasi, ada yang udah saya papas, jadi saya tinggal nunggu pasang aja, tinggal nunggu datang maksudnya ya. 29-30 terang sekali bro ya. Cut off nya sih ada, Anda nggak perlu khawatir. Putih pure. Pertanyaannya, Pak, hujan masih bisa nggak? Testimoni dari yang sudah pakai sih, dia bilang sih hujan dia masih gas-gas aja gitu ya, nggak kayak lampu dia dulu katanya waktu hujan sama sekali nggak kelihatan ya. Tapi saya juga nggak bisa menjawab 100% hujan tembus ya, tergantung dari mata Anda juga, tergantung dari kaca film mobil Anda juga, tergantung intensitas hujannya juga gitu ya. Kita nggak tahu hujannya segede apa ya, kecuali tahu hujannya gede deras banget, masih tembus, atau hujannya memang hujan rintik-rintik atau hujan duit, kita kan nggak tahu ya. Ya pokoknya ini adalah 6000 Kelvin. Jadi sebagai gambaran mobil-mobil asli pabrik seperti Fortuner, Toyota Innova Reborn, Nissan X-Trail, Mazda ya, Mazda 2, Mazda CX, semua kan pakai lampu LED ya. Misalnya kalau nggak tembus hujan, kenapa si pabrikan kasih itu warna putih? Logikanya di situ aja ya. Sebenarnya masih tembus, tergantung juga dari mata kita, tergantung dari kaca film mobil Anda. Kadang-kadang ada orang pakai kaca film 60% di depan, terus WhatsApp saya begini, Pak, kaca film saya 60%, 80% kaca film depannya, saya mau lampu LED yang terang yang bisa kelihatan. Dalam hati saya, kenapa Anda pakai pakai kaca film segelap itu di depannya? Aneh. Untuk privacy ya, atau untuk ya, kita nggak bisa ngomong negatif ya segala macam, tapi memang ada ya orang di dunia ini mau beda daripada yang lain. Di depannya dikasih kaca film 60%, nggak sekalian aja ditutup pakai triplek ya bagian depannya, atau di stikerin gitu ya. Jadi Anda lihat ke depan mungkin pakai monitor, jadi monitor dashboard nih sini nih, lihat monitor gitu ya, kaca depannya di stikerin. Jadi gunakanlah kaca film dengan benar. Depan standar di dunia berapa sih? 20% kan? Ya, pakailah yang 20%. Jadi Anda mau mencari LED yang 60 watt, Anda mau cari LED yang 100 watt juga, kalau depannya kaca filmnya
gelap juga nggak bakal tembus gitu ya, sama seperti Anda jalan malam pakai pakai kacamata hitam deh. Ya, itu kan namanya bukan salah lampunya, tapi salah orangnya menggunakan kacamata hitam di tempat yang tidak seharusnya gitu ya. Jadi kacamata hitam bolehlah dipakai siang hari gitu ya. Terus tujuan menggunakan kaca film 60% di depan itu untuk apa? Apa untuk privacy? Apakah untuk anti peluru? Apakah untuk mobil goyang? Apakah untuk mau bawa selingkuhan supaya nggak ketahuan? Apa bagaimana? Saya juga nggak ngerti ya kenapa ada orang berpikiran seperti itu. Oke lah, saya nggak mau mengomentari soal kaca film. Yang pasti adalah kalau Anda yang mencari kaca film, mobil kaca filmnya tebal, mau terang, ya sulit ya. Itu ya, aneh. Gunakanlah dengan yang benar. Ini udah saya tes nih, masih anget. Yang ini kayaknya belum. Oh, udah juga nih dua-duanya, udah anget ya. Innova adalah common positif ya, bisa. Nah, satu lagi nih di bawah nih, videonya ini akan kita review. Orderan ini untuk motor Honda CB 150. Kenapa saya merekomenkan tipe ini dan tipe yang ini juga sebenarnya bisa. Saya cerita sedikit. Ada ipar saya, dia pakai Honda CB 150. Honda CB 150 kan dia pakai H4 55 watt ya. Mereknya apa tuh? Mahal tuh. Merek Jepang gitu ya. Bolamnya mahal, dah halogen ya. Cuman motor itu aja tuh yang menggunakan 55 watt H4. Motor-motor lain seperti Vixion kan pakainya H1S. HS1 atau H1S ya. HS1 kalau nggak salah. Itu 35 watt. Ada yang 31 per 31, ada yang 35 ya. Jadi khusus untuk Honda CB itu dia pakai 55. Nah, itu bolamnya 55, jadi Anda nggak perlu khawatir satu soal tekor ya pakai LED beginian. Kenapa saya sedikit lebih paham soal itu? Kenapa? Karena ada ipar saya menggunakan CB, nanya, dan dia menggunakan lampu LED apa segala macam yang pernah kita pasangkan, makanya saya memberanikan diri. Ini istilahnya is okay untuk CB ya, CB 150. Tipe sorotan atas bawah ya, 2 buah chip. Ini untuk low beam, nanti ini taruhnya di bagian atas. Ini high beam taruhnya di bawah. Jadi posisi LED nanti mestinya seperti begini ya. Jadi ini di atas, ini di bawah ya. Dan ini full adjustable ya. Full adjustable, bisa diputar 360 derajat, agak dimajukan atau dimundurkan bisa. Jadi simple sekali lah untuk motor CB, tinggal pasang saja, tinggal colok saja karena dia sudah DC. Jangan lupa nanti ini heatsink harus dilebarkan ya. Oke, kita tes nyala juga. Ini akan dikirim ke Purwakarta kalau nggak salah ya. Wattnya memang nggak terlalu besar, tapi sudah cukup lah untuk motor. Seandainya di kemudian hari ingin di-upgrade, kita siap upgrade drivernya. Ini adalah 14 watt nih, tuh. Ya, low beamnya 14 watt, 15 watt, high beamnya dia 22 ya. Jadi low beamnya 14 watt, high beamnya 22. Memang masih powernya terlalu rendah. Ya, terlalu rendah. Sebenarnya Anda bisa upgrade drivernya. Kita tinggal upgrade drivernya menjadi 20 watt low beam, 20 watt high beam, 40 watt totalnya. Jadi bohlam ini 40 watt, itulah bohlam yang full power ya. Full power dari XHP 50 first generation 40 watt. Jadi 20 watt 20 watt. Saat ini cuma 15, ini cuman nggak sampai 10 ya. Tapi ini bawaan pabriknya aslinya. Tapi kalau Anda punya dana lebih, hasil outputnya misalnya Anda sudah suka, kita tinggal upgrade drivernya. Itu kita bisa ya. Kita lakukan di workshop Juragan Lampu Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Ada pertanyaan, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih.